umurnya akan jauh lebih panjang ketimbang kakak menggunakan banyak mentega. Kakak harus bisa membedakan ya, yang mana yang mentega dan mana yang margarin. Contoh mentega, Wisman, Holman, Triangle, apalagi tuh, ada banyak. Kalau contoh margarin, Palmia Royal, Blue Band, merek apalagi banyak kak. Jadi kakak harus bisa membedakan ya, mentega itu yang hewani, margarin yang nabati. Ya kakak ya, jadi kalau kakak pakainya yang full margarin, umurnya pasti lebih panjang. Semakin banyak penggunaan mentega, umurnya akan lebih pendek. Kenapa? Karena dia lebih lembab, dia lebih berminyak. Ya, kue-kue nastar yang banyak menggunakan butter atau mentega, dia lebih lembab dan berminyak. Jadi dia umurnya lebih pendek. Kalau kue yang menggunakan margarin, dia tidak lembab, kurang lembab dan kurang berminyak. Karena kan dia nabati. Butter itu apa? Mentega. Margarin, kalau misalnya kayak Blue Band, orang sering salah sebut bilangnya mentega. Enggak, Blue Band cake and cookies, Palmia Royal itu margarin ya kak ya. Apa satu lagi tuh ada mereknya? Bisa info mentega atau butter yang rekomen untuk bikin cooker selain Wisman apa aja? Apa ya? Bisa Triangle ya kakak ya, Triangle boleh tuh. Triangle tuh paling mantep untuk nastar. Triangle tuh enak kak buat nastar ya. Ini kita akan lanjut pakai spatula aja ya kak. Nah, jangan banyak kena tangan ya. Untuk pembuatan nastar jangan terlalu banyak kena tangan. Nah, ini udah ada maizena sama susu bubuk dan juga terigu kunci biru. Kakak ya, udah ada di dalam sini ya, terigu kunci biru, maizena dan juga susu bubuk. Kita udah diayak, kita tuang. Margarin Simas, iya, tuh satu lagi benar Simas, aku lupa namanya. Bill Triangle, aku nggak ada Triangle kakak, adanya Wisman. Di Kak Ambon belum, kakak masih perjalanan jauh, masih berapa menit lagi di Kak Ambon? Jauh, masih 2 jam lebih kak proofingnya, masih 2 jam lebih proofingnya ya. Pakai spatula aja kak ya, jangan banyak kena tangan. Terlalu banyak kena tangan, nastarnya juga bisa cepet keras. Kalau nggak cepet keras, terus kalau mentega apa aja itu kak, contohnya kayak apa namanya, kayak Wisman, Holman, terus apa Triangle, Golden Chance ya kayak Ancol itu juga mentega ya, Ancol itu mentega juga ya kakak ya. Pokoknya kalau kakak baca di kalendernya itu dia itu room butter atau tulisannya butter, BUTTER ya. untuk tepung sebaiknya disangrai atau tidak? Jangan pernah menyangrai tepung kalau sudah pakai protein rendah, kecuali kalau kakak pakainya protein sedang ya, kakak sangrai dia sebentar. Sekarang kan sudah ada tuh kak kunci biru yang protein rendah, jadi nggak perlu lagi kita sangrai. Zaman dulu disangrai untuk apa? Untuk mengurangi kadar proteinnya. Jadi mau diturunin tuh kadar proteinnya kak ke rendah, disangrai lah ya kakak sayang ya. Karena kalau kakak sangrai, nastar kakak nanti retak-retak, pecah-pecah. Bolu tape dikukus nggak ada kakak, belum ada ya kakak sayang ya. Kakak aja ya. Bersama yang nggak dikukus juga kan merepek. Ada ya dikukus. Maafin. Susi Susanti. Komen belum pernah dibaca. Kak Susi Susanti. Kak Susi Susanti apa komennya? Nama kita sama loh kak, aku Susanti juga loh kak namanya. Sama, saya juga Susanti. Kak Susi Susanti apa komennya? Maaf ya kak kalau belum pernah dibaca, aku minta maaf ya. Kakak ketik ulang ya Kak Susan. Adonan nastar perlu ditambah garam? Enggak, aku nggak tambah garam. Kenapa? Karena aku sudah banyak memakai butter, maksudnya mentega. Kecuali kalau kakak pakai yang unsalted butter ya, yang tidak ada rasa, baru ditambahin garam. Ya, ini kan kita sudah pakai dia ada Wisman, ada Holman, ada Blue Band cake and cookies, jadi tidak perlu ditambahkan garam ya kak. Buat apa?
lagi nunggu Bika Ambon kita proofing, kita bikin nastar ya kakak sayang ya. Susah. Sampai gimana ada nastarnya siap di ini, sampai dia menyatu semua nih, nggak ada yang menempel di loyangnya kakak ya, dia kalis, dia menyatu. Nanti nih aku kasih lihat ke kakak ya. Buncor sampai sepil halmonnya dong. Holman ya kakak, mau sepil. Oke, aku mau lap tangan dulu buat kakakku. Kakak, bantu tap-tap tembus. Udah berapa, Neng? Tuh, udah Belum 2. udah rikuk Kakak, kronisnya mantul. mau sepil Holman tembuskan 500 ya. Tap-tap sampai lentur jari-jari kita kakak. Jangan lupa upsap long oren, bantu share. Apa Cici satunya lagi tuh? Cece pasang apronnya kebalik. Iya kak. Kakak, kalau apron kebalik tuh kalau kata orang tua zaman dulu ya, dapat rezeki. Begitu, Beb. Kata mak saya. Iya, jadi kata Bunda Kono pakai apronnya terbalik C supaya ada rezekinya katanya. Baik, siap saya bilang. Nih, Makanya terbaliklah apron. demi kakak. Jadi ngepas sama kamu. Ini sayang, Holman. Nih, Ini sudah selesai. nih. Udah ya, fokus sama Cici ya. Dari tadi bulan kastor mulai oh, bulan kastornya spillin Bunda Kono. Oke, siap. Nah, ini ya kak konsisten yang dimaunya ya. Kalau udah siap tuh dia kayak gini. Nih, kalis. Tuh, nggak lengket lagi. Dia sudah tidak lengket. Dia sangat lembut. Nah, kakak ya, nih, ya udah lembut. Nah, kalau udah kayak gini, nggak ada yang nempel sama sekali di loyang. Nggak ada yang menempel di loyang. Ini akan aku taruh dia di plastik supaya nggak kering. Kita taruh dia di plastik ya kak supaya dia nggak kering. Ini gula kastor. Ini kakak. Kakak sayang. Udah ya, ini udah aku sepil ya gulanya ya. Gula kastor. Kalau gula halus ini kakak. Ini kakak tercinta. Kakak bantu tap-tap dong, bantu share, bantu komen. Apa ya satunya itu Cici? Oren. Love Orange udah tahu. Satunya lagi follow. Tuhan. Follow ya, jangan lupa ya. Follow akun Cici follow, oke? Kalau kakak pingin nastar, kastengel, keranjang wewang masih ada sayang. Aku yang baca nanti kalau kakak udah pesen ya. Aku baca tuh HP Cici. Oke. Ayo. Kakak udah sarapan belum? Satu resep nastar bisa jadi berapa, Cek? 3 toples, ukuran toples 500 gram. Kalau beli gulanya di mana, Cek? Di toko bahan kue. Online juga ada ya. Kenapa saya bagi seperti ini? Yang ini, terus ada juga yang kecil. Nah, ini akan aku tutupin dia pakai serbet. Karena kan kan kita mau timbang nih Kak, belum kepake. Jadi kita tutup dia kayak gini ya, diplastikin terus ditutup serbet. Nah, ini yang akan kita timbang-timbang. Untuk kulitnya itu kita pakai 6 gram, selainnya kita pakai 4 gram ya. Kayak gini caranya, nanti baru ditimbang. Jadi supaya nggak banyak kena tangan. Ini Kak, toplesnya ya, toples hardtop ukuran 500 gram. 170 derajat menit. 170 derajat suhu Kakak, suhu bukan menit. Berapa menit maksudnya? C, di resep Bika Ambon 170 itu derajat ya. Maksudnya soalnya tulisannya menit. Oh ya, aku salah tulis ya. Udah error ya. Oh iya loh, turunkan suhu menjadi 170 menit ya. Ampun Tuhan Allah, hancur lah jadinya. Ya, efek ngantuk ya Kak, maaf ya, kurang tidur. Kurang tidur Kakak. Di situ aja. Kak, tas dulu ya. Apa nih? Udah pada makan ya? Belum. Tapi adonan kita nanti. Gampang lah. Aku ubah ya Kak, bukan menit. 170 derajat.
bener, diamkan sampai hangat udah bener, bikin bahan B, aduk tutup dengan plastik wrap udah bener ya. Terus sambil menunggu biang, mixer telur, gula sampai putih mengembang udah bener. Lalu masukkan tepung tapioka, garam, bubuk yang sudah diayak. Oh, bubuk apa lagi ini aku? Yang sudah diayak maksudnya. Ya, tepung tapioka, garam yang sudah diayak. Mixer hingga rata saja, betul. Lalu masukkan biang, mixer rata, benar. Terakhir masukkan santan. Boleh. Berhenti mixer, ganti ke whisk, dikocok-kocok 5 menit, benar. Tutup dengan kain. Diamkan selama 2-3 jam tergantung cuaca, betul. 30 menit sebelum adonan siap panggang, panaskan oven 180 derajat, betul. Masukkan loyang yang sudah dioles minyak dalam oven supaya ikut dipanasi, betul. 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 Nah, ini udah ya Kak ya, ini udah semua. Yang salah tadi doang ya Kak. Ya, ini udah benar Kak ya. Ya, dapat 100. Udah benar. Saya resep nastar ini. Makanya mau nanya Cece cara masak selai yang bagus. Kak Yen, ada di video konten saya ya untuk selai nastar. Ada di video konten Kak Yen ya. Jangan lupa di follow Kak Yen ya. Resep nastar boleh. Salah. Bantu tap-tapnya yuk kakak. Bikin apa? Bikin bika Ambon. Lagi nunggu proofing, kita bikin lah dia. Apa namanya ini? Nastar. Olesnya pakai minyak Carlo boleh. Yang penting nggak boleh apa tuh namanya sih? Kental-kental gitu loh Kak, yang sampai menggumpal-gumpal gitu, terlalu banyak nggak boleh ya. Makanya aku lebih saranin pakai minyak sayur aja. Bika ya, bantu tap-tap 500 boleh kakak, bantu tap-tapnya 500 yuk. Kuncor, tolong sepil vanila ekstranya. Ayo, Aku lagi pegang adonan sayang. bantu belum? Aku lagi fokus sama adonan dulu ya kakak. Bantu tap-tap ya. Bantu gulung yuk. Ya. Yuk bantu gulung yuk. Itu cuci tangan dulu ya. Semua yang bantuin kita cuci tangan ya Kak. Wastafel ada juga di sebelah kiri sana. Ya, tapi kan nanti ditanyain. Resep bika Ambon, sabar. Bantu tap-tap 500-nya boleh Kak? Nanti di-spillin, boleh. Kakak yang nggak kebaca komennya maaf ini ya. Ya, ini aku udah cuci tangan ya Kak ya. Nih kulitnya 6 gram ya. Caranya pakai ini 1 kali tap aja. 1 kali tap seperti ini. Masukin mana selainnya nanti gitu. Kenapa adonan nastarnya tadi dibagi? Kita masukin dia. Yang satunya kan untuk ditimbang, yang dikit itu ya supaya nggak banyak kena tangan loh Kak. Nah yang satunya lagi itu kita masukin di plastik, yang masih banyak itu masukin plastik, tutup serbet biar dia lembab. Ya ini selainya nih Kak. Selainya kita pakai dia 4 gram. Taruh. Ini. Kan mulungnya biar cepet gimana? Mulungnya mah sebentar Kak. Ya, pakai ini, tap. 1 kali masukin selainya. Nih, selainya yang sudah kita gulung-gulung kita bulatkan seperti ini ya Kak. Ini 4 gram. Gulung sampai benar-benar licin. Kalau kakak gulungnya nggak licin, nanti yang ada dia retak. Adonannya berapa gram sih? Adonannya, kulitnya itu kita pakai dia 6 gram kulitnya. Ya, 6 gram pakai ini. Isinya selainnya ini. Selainya 4 gram. Selai 4 gram ya kakak ya.
Selainya dari freezer, iya boleh. Selai dari freezer boleh, yang dikeluarkan dari jadi suhu ruang juga boleh. Yang penting dia padat, ya, supaya nggak bocor selainya kakak. Jadi dia harus padat. Tahan berapa lama? Bisa sebulan kakak ya. Kenapa cuma sebulan saja? Karena ini menggunakan banyak mentega, butter. Ya, kalau kakak menggunakannya full margarin, dia bisa tahan 2-3 bulan. Kalau kakak pakai full margarin, dia bisa tahan sampai 3 bulan ya kakak ya. Dimakan ya kakak, jangan dilihat itu nastar. Tadi resep apa yang dibenerin? Bika Ambon ya. Tadi ada tulisan 170 menit, harusnya 170 derajat Celcius. Iya, 170 menit mah jadi apa gue? 170 derajat Celcius ya kak. Resep nastar ekonomis. Kenapa kok cepet bulukan? Apanya yang cepet bulukan kak Sel? Kenapa cepet bulukan? Apanya yang bulukan? Nastarnya? Nastar siapa yang cepet bulukan? Kalau misalnya menggunakan banyak mentega tadi yang saya bilang, karena kan banyak menggunakan butter, mentega itu kan dari lemak hewani kakak, dia lembab, dia berminyak ya. Coba kakak perhatikan semua kue-kue yang kue-kue mentega seperti bolu marmer saya itu pasti berminyak banget. Kenapa? Karena menggunakan banyak wisman ya. Lapis Surabaya juga sama, lapis legit juga sama. Semua kue berlaku. Semakin banyak menggunakan mentega, semakin berminyak kue kakak. Sama seperti nastar, semakin berminyak berarti umurnya akan semakin pendek. Kalau pakai full margarin, nabati, lemak nabati, dia akan full, maksudnya umurnya lebih panjang. Kan gini. Bikin selainya harus api kecil ya. Selainya api kecil atau sedang? Nggak usah dirubah. Oh enggak, sedang aja kok. Apinya sedang untuk si bikin selai nastar itu apinya sedang ya kakak ya. Aku dulu buat apa? Gak kebaca. Kakak ketik ulang lagi ya. Ini gak kebaca. Bolu gulungnya saya kenapa? Pakai kuning telurnya yang banyak. Telur utuhnya cuma sedikit aja. Jadi kakak tuh kayak makannya tuh versi lapis Surabaya yang tipis. Bedain margarin mentega apa? Beda kakak, margarin itu lemak nabati, mentega itu lemak hewani. Contoh mentega Wisman, Triangle, Holman. Contoh margarin itu Blue Band, Simas, Palmia. Banyak. Itu berapa gram? Ini 6 gram kulitnya dan selainya ini 4 gram ya. Kulit 6 gram, selai 4 gram ya kakak ya. Nastar per biji adonannya 6 gram kulit, 4 gram selai. Total 10 gram. Selai nastarnya homemade ya kak ya. Homemade, buat sendiri. Yang mau tahu bisa lihat di VT saya ya kakak ya. Jangan lupa follow. Kalau bikin selai gula dimasukin terakhir ya kakak. Jangan masih banyak air sudah dimasukin gula, nanti jadinya dodol. Nanti dia jadinya nggak selesai-selesai, jadi mengkaramel dia. Jadi PR kakak untuk ngaduknya. Ya, masukin gulanya itu setelah air nanas sama airnya dimasak sampai benar-benar kering, baru terakhir masukin gula. Karena setelah kakak masukin gula, dia akan keluar air lagi. Itu harus kalau udah masukin gula harus diaduk terus sampai selesai ya kakak ya. Resep nastar dong ada kakak, nanti aku share, kakak SS aja ya. Tapi ini sedang pegang adonan jadi aku nggak pegang dulu resepnya. Bantu tap-tap yuk kak sampai 500 ya. Tap-tap 500, aku share resep nastarnya boleh, share resep Bika Ambon nastar, mau resep yang lain juga boleh. Bantu tap-tapnya ya. Ini berapa? 7, 11, 7. Dua, 4, 6, 11.
Aku pernah buat kok cepet jamurannya, belum dingin sudah ditoplesin kakak saya. Belum dingin udah ditoplesin, terlalu banyak kena tangan kakak terus. Jadi yang bikin jamur tuh apa? Sebenarnya tangan kita ini loh kak, yang bikin jamurnya. Makanya ini kenapa diplastik-plastikin semua kayak gitu, biar nggak terlalu banyak kena tangan. Dan aku ngaduknya juga nggak pernah pakai tangan, ngaduknya pakai spatula. Kenapa? Karena kue ini mengandung banyak menteganya. Satu resep muat berapa toples? Melek ya? Melek nggak? Kenapa tiba-tiba melek ya? Melek ya? Boleh nggak bikin bika ambon pakai rempah kayak kunyit bubuk? Boleh. Kalau mau pakai butter yang ekonomis, pakai butter apa? Blue Band Cake and Cookies bukannya ekonomis ya kan? Cara tahu proofing bika ambonnya udah selesai, dia udah berbuih. Nanti aku kasih lihat ya kak ya, dia buihnya udah tinggi, dia naik kak, naik gitu, dia buihnya naik, udah tinggi ya kak ya. Pakai panci bisa, jangan pakai api besar ya kak ya. Ada kok kak tutorialnya yang pakai panci itu, coba kakak lihat deh di YouTube tuh banyak kak. Kalau full pakai palmia bisa nggak? Full pakai palmia boleh banget bisa. Udah recook lapis Surabaya kok, lapisan bawahnya kayak ada apa kak? Ada kenapa ya? Maksudnya apa? Lapis Surabaya kakak kenapa bagian bawahnya ada apanya? Ada apa kakak di bagian bawah lapis Surabaya kakak? Full palmia royal boleh ya, bisa. Beda butter sama mentega apa? Butter itu adalah mentega. Kak Michelle, butter itu mentega. Butter itu bahasa Inggrisnya, mentega bahasa Indonesianya. Ya, yang berbeda itu apa? Yang berbeda itu adalah mentega dan margarin. Mentega dan margarin itu yang berbeda. Bedanya di mana? Mentega lemak hewani, margarin itu nabati, lemak nabati. Bedanya di situ ya kakak sayangnya. Sudah saya recook tuh bolu gulung tuh kakak, berhasil kan? Kalau bikin bika ambon skip raginya yang nggak jadi kakak, nggak bisa jadi kalau di skip raginya. Kunyitnya, skip kunyitnya, nggak wangi dan nggak kuning, warnanya nanti jadi putih pucet. Yang bikin kuning itu apa? Kunyit kakak. Yang bikin warnanya kuning adalah kunyit, bukan pewarna ya kak ya. Nggak pakai pewarna, pakai kunyit aja. Kunyit kan sehat kakak sayang. Satu resep ini jadinya 3 toples ukuran 500 gram. 3 toples ukuran 500 gram ya kakak sayang ya. Serbet pembungkusnya basah ya? Enggak, kering banget, kering kerontang. Itu cuma buat nutupin aja kak, sebenarnya nggak dipakein serbet juga nggak masalah kok. Ya, yang penting kakak taruh di dalam plastik aja. Nggak diserbetin juga nggak masalah. Adonan nastar boleh didiamin semalaman, boleh taruh aja di kulkas. Taruh di kulkas ya kakak ya, adonan nastarnya kalau belum kakak udah kecapean mau disimpan besok kerjainnya boleh. Bika ambon bukanya sampai selesai, tutupnya enggak, pas kita udah mau panggang matangin atasnya itu tutupin aja dia, ditutup aja full ya. Ini loyang bika ambon. karena ini aku nanti akan coba pakai oven gas aku yang built-in yang tanam ini, nanti aku akan coba lagi cara panggangnya akan aku jelasin ulang ya kakak ya.
Aku akan pakai api bawahnya aja. Aku akan pakai api bawah dulu. Di suhu dia, aku taruh dia suhu tinggi ya, suhunya 200. Aku akan pakai suhu 200 api bawah aja nanti ya, selama kurang lebih 50 menit. Berapa menit ya? Nanti aku akan ganjel dia supaya nggak tertutup rapat. Pernah taruh di kulkas jadi kenapa kak? Pas mau pakai diamin dulu di suhu ruang kak, tunggu dia lembut baru kakak pakai. Kalau yang sudah disimpan di kulkas. Iya Kak Debbie. Spill resep nastar dong. Sebentar ya Kak, ini tangannya lagi menggulung nastar. Sabar ya. Nanti di spill kok, tenang aja. Mau resep apa? Ya kakak bantu tap-tap yuk, tembusin 500 tap-tapnya. Tembus 500 kita akan share resep lagi ya. Jelasin lagi Bika Ambon yang diatur waktu 2,5 jam. Mana kakak? Kalau kakak pakai oven apa? Kalau oven listrik yang kecil, misalnya kecil nih kayak oven listrik keris itu yang kecil. Nah kakak punya api bawah, kakak pakai api bawahnya aja ya. Kalau misalnya enggak, kakak ikutin aja yang dari saya itu instruksinya. Nanti ya aku liatin lagi ya. Kenapa adonannya ditutup kain supaya dia tetap lembab dan tidak kering. Ya kakak ya, jadi tuh tetap lembut. Mau selama apapun ini dia akan tetap lembut. Ini tuh tetap lembut kak. Ukuran loyang Bika Ambonnya itu 18 kali 18 kali 7 ya kakak ya. Nggak aku tulis ya. Oh ada kak di resep itu aku tulis loyang 18 kali 18 kali 7. Di resepnya aku udah tulis. Kalau awal itu pakai api bawah, bukan api atas bawah. Kecuali memang kalau ovennya itu, sebentar ya kakak sayang ya. Bika Ambon ini soalnya tergantung dari oven kak. Ini kemarin kan aku udah coba pakai oven listrik ya, yang kecil terus yang besar. Nah hari ini aku akan cobanya yang gas. Jadi beda oven, beda lagi nih kak setelannya. Aku akan trial satu persatu kak untuk Bika Ambon ini sampai aku ketemu yang pas banget. Nanti aku akan share suhunya lagi ya kakak sayang ya. Di sini kan tertulis tuh kakak, oven di suhu 190 derajat api bawah. Yang artinya apa? Jangan pakai api atas, hanya pakai api bawah saja 190 derajat ya kakak ya. Raknya yang paling bawah. Biasa kan oven kakak ada tray atau loyang bawaan yang warnanya hitam. Nah kakak taruhnya di situ yang paling bawah, pakai yang itu yang biasa kita pakai untuk ogura kakak sayang ya. Nah kita pakainya itu 190 derajat selama 30 menit. Nah nanti kalau udah 30 menit kakak ya, baru kakak turunin suhunya jadi 170. Lanjut panggang dia tuh 50 menit. Nah itu dalam kondisi pintunya itu diganjel ya, kurang lebih 1 cm, kasih dia celaknya ya kak ya. Nanti kalau udah selesai, karena kita banyak memakai api bawah, nah atasnya kan jadi kurang tuh warnanya. Untuk cantikin warna atasnya baru kakak pindahin ke api atas bawah. Boleh api atasnya aja boleh ya kak ya. Minta resepnya baru bergabung boleh kakak sayang. Ini aku puterin nastar dulu ya, nanti baru kita share resepnya. Kakak yang baru bergabung boleh bantu tap-tap yuk. Tap-tap sampai 500 ya, kita share resep-resepnya. Bantu tap-tap sampai 500, kita share resep-resepnya ya. Sabar ya kak ya. Jangan lupa follow juga ya kak. Oven nastar gimana ya, apinya atasnya 120, api bawahnya 200 ya. Oven nastar, iya ini untuk oven deck. Oven deck saya itu saya pakai oven deck Getra. Saya pakai api atasnya 120, api bawahnya 200 untuk oven deck Getra yang besar kayak yang masuk 2 loyang besar seperti ini. Tapi kalau kakak pakai loyang yang langsung setelannya api atas bawah, 1 setelan, pakailah dia api atas bawahnya di suhu 140 atau 150 ya kakak ya.
Kalau semprot itu Koko Nastar, kakak bisa lihat di Koko Nastar dia pakai semprot. Ini nggak semprot, aku oles satu-satu. Ya, aku akan oles dia satu-satu, bukan disemprot ya kak. Karena kalau semprot terlalu boros. Tapi kalau kakak mau semprot, kakak bisa tanya di Koko Nastar, dia pakai semprot. Gimana kalau pakai otang masak di Ambon, tetap pakai di bawah juga kan, pakai pengukur suhu kak. Ya, di suhu dia 100, normalnya itu 160 boleh, panggang dia lamaan aja. Ya kakak ya. Saya dulu pernah bikin di Ambon, gagal. Apa salahnya? Banyak faktor kakak ya. Saya pun trial and error terus kak. Saya udah kalau di Ambon saya gagal yang satu yang gagal. Yang waktu trial ke oven Degetra ya, nggak bisa ketemu kakak ya. Nah tapi aku pakai oven yang kecil yang di belakang ini berhasil, sarangnya bagus. Gagalnya di mana? Di atasnya, karena kan itu langsung api atas bawah, nggak bisa pakai api bawah aja. Setelannya atas bawah, jadi yang atasnya gosong, tapi sarangnya bagus. Jadi banyak faktor ya kak ya. Jangan berhenti mencoba kak. Nanti kalau kakak udah ketemu, happy-nya minta ampun. Semua kue. Kalau semprot itu pewarna, kalau Koko Nastar dia nggak pakai pewarna, dia full telur omega. Memang jadinya boros lebih banyak aja, tapi hasilnya itu dia kayak ini. Ya. Tapi aku nggak tahu yang lain ya kak ya. Kalau aku nggak semprot ya kak, aku pakai oles satu-satu aja ini. Cepet kok kan, nanti ngolesnya kakak bisa lihat ya nanti ya. Tuh kita nyalain oven deck kita, dia akan berbunyi tutup gitu. Enggak, mama. Lagi damai. Bacain. Apa bedanya loyang dioles dan tidak dioles untuk bolu? Jelas berbeda kakak sayang ya. Kakak harus dengar instruksinya dulu. Itu dialasi atau yang pakai dioles. Kalau bolu marmer kan kita oles. Kalau tipis aja ya. Tapi kalau misalnya kayak sponge cake, kayak apalagi yang lain, kebanyakan itu dialasi saja pakai baking paper ya kak. Maksud saya tadi kak, aturan waktu tuh kan 2,5 jam proofing. Terus setelah jam lagi loyangnya dipanasin maksudnya. Oh iya betul. Kan aku itu suhu itu adalah setelah waktu saya ya. Proofing di tempat saya itu 3 jam. Tapi kalau proofing di tempat kakak 2 jam, berarti kakak setel alarmnya 1,5 jam. Nah 1,5 jamnya itu kakak kan karena ada jeda tuh 1,5 jam tuh. Nah kakak masukin loyang kakak itu, panasin di oven. Kakak langsung panasin di oven, setel dia 30 menit sambil menunggu proofingnya kakak itu 2 jam kan jadinya. Nah nanti begitu alarmnya bunyi, loyangnya yang udah kakak proofing tadi adonannya kakak keluarkan, kakak aduk sebentar, nanti loyangnya dikeluarkan, tuang dia ke loyang yang dalam keadaan masih panas itu, kakak panggang kayak gitu ya kak. Supaya nggak retak ketika ditopresin. Waktu ditopresin dia nggak retak. Berarti manasin loyangnya di oven setengah jam ya kak? Iya, setengah jam untuk memanaskan si loyangnya ya kakak ya, sampai dia benar-benar panas. Bikin nastar yang ekonomis pakai menteganya margarin apa ya? Yang ekonomis nastar itu Blue Band Cake and Cookies aja enak kak. Blue Band Cake and Cookies kurang ekonomis kak. Palmia boleh, Blue Band Cake and Cookies boleh. Mas paling murah. Simas nggak tahu, aku nggak pernah nyobain. Mas.
200 juga nggak apa-apa, sepanas mungkin, biar nanti pas masukin adonannya dia ada bunyi gitu, kayak menggoreng. Batu tap-tap ya kak, nyampe 500 ya, kita share-share resep ya. Sabar ya. C, aku udah bikin sagu keju resepnya Cece. Plek, ketiplek semua sama sampai Plek semua sama, terus sampai aku order sagu merbaru. terus Udah gitu. oh ya ampun, jadi aku ada masalah sama sagu kejunya kakak udah coba ya, plek sama gimana rasanya, enak kan kak? Yang penting sangrai sagunya sampai benar-benar ringan, sangrai sagu sampai benar-benar ringan ya kakak ya. Kulit nastar berapa gram sih? 6 gram, kulit nastar 6 gram, selai nanas homemade-nya 4 gram kakak ya. Yang mau pesen bisa di sini ya kak, yang mau pesen silakan di order kakak ya. Yang mau bikin nanti aku kasih resepnya, kakak udah yang ikut dari awal kasih tahu, aku share resepnya. Bantu tap yuk sampai 500. Selai yang di konten untuk 3 toples, bukan yang di konten itu banyak kakak. Itu bisa untuk berapa resep itu ya kalau 20 nanas? 20 nanas berapa resep ya kira-kira kurang lebihnya? Tergantung besar kecil. Iya, tergantung besar kecilnya bisa berapa resep ya? Nyampe nggak 4 resep? yang kurang kayak kita beli di sini 5 resep lah. Kalau Bisa nastar kurang lebih yang di konten itu kurang lebih ya 20, tergantung ya nanasnya besar atau kecil ya. Kurang lebih bisa 5 resep. Satu resep untuk 3 toples ukuran hot top 500 gram. Kenapa nih? C, maksudnya pakai pasir tadi apa C? Maksudnya pakai pasir tadi apa? Itu kalau yang mau ngovenin Bika Ambon yang pakai oven, yang nggak mau pakai oven, mau pakai pasir itu bisa kakak. Nggak ada masalah sih, enak pakai banget. Nggak ada masalah, enak pakai banget. Iya, sagu kejunya ya kak. Tuh kakaknya berhasil tuh bikin tuh. Nastar pakai otong gimana C? Otang. Nastar pakai otang. Gimana C? Nastar pakai otang di suhu 140 kakak. Suhu 140 atau 150 otangnya kakak. Pakai pengukur suhu, taruh di dalam otangnya kakak. Nastar nggak ada masalah karena kan memang kue kering sebenarnya itu pakai api bawah aja udah cukup. Ya kakak ya. Aku dari Kastengel tuh katanya enak banget, yeay. Dari Kastengel tuh, Kastengel keju edam ya kak. Jika Bika Ambon oven proofing gimana C? Adonan masih bisa dipakai? Jika Bika Ambon adonan proofing, kenapa? Gimana C? Adonan masih dipakai? Maksudnya gimana? Aku kurang mengerti dengan pertanyaannya. Ya satu resep nastar berapa biji nanasnya? Nggak bisa pakai biji nanas aku kan. Ya berapa berapa biji nanasnya itu tidak bisa kita, nggak tentu kak, karena kadang dapat nanas kecil, dapat nanas besar, aku belum pernah ngitungnya. Ya kakak sayangnya belum pernah kehitungnya. Ya karena kita kayak kurang lebih itu kadang yang aku bilang 20 butir nanas, kadang-kadang bisa dapat 4, kadang-kadang bisa dapat 5 resep. Kalau nanasnya gede banget bisa sampai 6 resep. Ya. Kalau pakai otang lubang atas ditutup apa dia buka? Kalau pakai otang lubangnya ditutup aja ya kak ya.
5 menit pertama suhunya tinggi nggak Kak? Dikasih suhunya 200 Kak ya, 200 sampai 210 ya 5 menit pertama. Baru nanti habis itu turunkan suhunya ke 160 atau 170 ya kakak sayang ya, untuk keluar shiny-nya. Dan juga pas kocok telur dan gulanya harus sampai larut ya. Bila perlu kakak udah kocok dia sebentar, terus kakak diemin dia setengah jam sampai gulanya bener-bener larut, nanti shiny-nya akan keluar ya. Udah kasih suhu awal di 200. Nah kocok mentega si gulanya sama si telurnya sampai larut nggak Kak? Didiemin nggak? Diemin aja dia setengah jam nggak apa-apa, nanti shiny-nya bagus. Buat apa? Kita lagi nunggu proofing di Kak Ambon, jadi kita bikin nastar. Udah larut tapi nggak didiemin. Oh nggak didiemin, coba kakak diemin ya, nanti kakak coba lagi ya. Salam kenal, aku orang Bangka juga dari Pangkal Pinang. Oh, orang Bangka dari Pangkal Pinang. Salam kenal kakak sayang. Kalau saya Sungai Liat Kak. Kapan bikin kastengel lagi? Nanti ya Kak ya. Didieminnya setelah kakak aduk, setelah kakak kocok si mentega dan juga telur dan gulanya ya. Telur dan gula kan kita mixer sebentar tuh Kak, atau kakak pakai kakak whisk sebentar, sekitar dia 5 menitan kayak gitu kakak ya. Terus kakak diemin aja dia sekitar 15 menit atau setengah jam ya, untuk si keluarin shiny dari browniesnya kakak. Resep coklat chip boleh, mau resep apa kakak sayang boleh. Sabar ya, bantu tap 500 ya. Tap 500 ya, kita baru share resep ya. Udah 4 kali gagal bikin gulung bantet di bawahnya, padahal merasa udah selesai semua. Gulung-gulungnya bantet Kak. Itunya lele menteganya? Lele menteganya gimana Kak? Menteganya di lelenya sampai jadi minyak enggak? Kakak mungkin sampai jadi minyak kali. Kayak mau kasih. Lelenya nggak perlu kakak. Iya. Dengar udah kola tuh, bener itu tadi. Bener kan? Pakai keruk kakak, kayak keruk-keruk gitu. Selesai nastar bikin apa lagi? Tidur kata Bunda Kola. Ketinggalan resep di Kak Ambon. Sabar, tenang kakak sayang. Pasti di spill. Tenang kakak sayang. Dari awal pintunya diganjel, ada 2 versi. Nanti ya Kak, aku jelasin ya. Sabar ya, sebentar ya, selesai. Ini kita panggang dia. Udah selesai, ini aku akan panggang. Itu tes dulu. Ya. Kita panggang dia, kalau oven saya 20 menit. Oven saya 20 menit ya Kak. Bacain Neng. Cek kapan bikin mochi? Akhirnya mochi dari tadi nggak ditanyain, akhirnya tuh Banyak dari ditanyain. tadi. Oh iya. Baca kemarin. Ya, nanti mochinya sabar ya kakak ya. Sabar kakak mochi. Aku tak mau dikalau aku di madu. Kalau oven listrik yang satu suhu api atas bawah, gimana caranya C buat Dika? Kalau oven listrik, Kalau oven listrik yang satu suhu api atas bawah, gimana caranya C? nah makanya Kak
aku udah coba nggak bisa. Ya aku udah coba kemarin pakai yang oven aku ini, yang satu ini, yang dia setelannya itu tuh, yang oven ini setelannya itu langsung api atas bawah. Jadi nggak jadi, sarangnya bagus banget. Sarangnya bagus banget ya, tapi atasnya gosong. Karena kenapa? Di Ambon itu kan panggangnya lama, pakai api bawah aja sebenarnya. Oh, dari Kanada nonton lagi, Angie. Kakak Enzi dari Kanada. Sudah hampir 1 jam stay di sini. Udah 1 jam Kak Enzi stay. Thank you ya Kak Enzi. Di Kanada gimana? Dingin kah? Atau lagi summer ini? Atau masuk musim dingin Kak? Buncar mau ke Kanada abang. Kak, Kanada lagi musim apa, Kak? Ada Mana ini? Nggak bisa baca chat aku. Ditaruh ke sini. Sambil. Suhu nastar hanya ada tombol api atas bawah. Iya 140. 140 aja. 140, 150 boleh ya kakak ya, kalau api atas bawah untuk kue-kue kering. Kalau kue-kue bolu 170 atau 180. Ya tadi tuh yang jadi masalah kalau kuenya tuh Bika Ambon, karena Bika Ambon itu dia pakai api bawah dulu harusnya. lagi musim gugur di sana, ya. Paling enak banget tuh kalau musim gugur, adem ya kak ya, musim gugur tuh paling nyaman deh kayaknya. Di sini musim mendung setengah panas, Kakak. Kalau kita cuma punya 2 musim kak, kalau nggak panas hujan. Ini udah, kita open dia. Kakak Kanada udah bantu teteh, udah bantu set romen. Kenapa dipanggang duluan kak nastarnya? Sampai gimana itu di oven? Oh iya, ini kan mentah, harus dipanggang sampai matang, sampai benar-benar matang, baru boleh kita oles. Ya, tahu matangnya itu gimana? Kakak angkat dia bagian bawah nastarnya itu udah coklat. Kalau dia sudah coklat golden brown, coklat keemasan, dia udah mateng ya kakak ya. Nah itu waktunya kakak catetin untuk oven kakak. Ini mati. Ya aku yang matiin, kamu pakai. Kenapa nggak ngomong? Kan kaget. Nah, ya kakak ya. Jadi kita harus oven dulu sampai matang. Nanti kalau udah mateng, kakak keluarkan dalam kondisi masih panas, oles aja langsung. Kita akan oles dia 2 kali. Selesai 1 kali, langsung lanjut ke 2 kalinya. Terus kita oven kembali dia sekitar 3 atau 4 menit ya, kakak ya. Nah, habis itu baru dikeluarkan, tunggu sampai benar-benar dingin, baru boleh ditoplesin ya. Wajib benar-benar dingin, kalau enggak nanti jamuran. Apakah sudah sampai tetapnya di 500 sampai selesai nih nastar kita nih? Tetapnya nyampe nggak nih kak? Nggak nyampe ya? Kuntil. Lelehin dengan cara ditim, nggak sampai kayak minyak, cuman pas dicampur adonan agak bergerendil, nggak mulus. Ngaduknya kakak udah pakai teknik dipancing dulu nggak? Teknik dipancing dulu ya, ngaduknya jangan kasar, ngaduknya pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Kalau kakak kebanyakan ngaduk dia memang bergerendil. Guys, aku makan dulu ya guys. Pakai piring. Ini India apa Korea ini? Piring Korea. Kenapa adonan nastarnya dicopet? Kenapa adonan nastar tadi ditap-tap? Supaya ketika ditoplesin dia nggak, atasnya nggak retak. Kadang kita mau tutup toplesnya retak dia kak. Minta resepnya boleh, udah sampai belum? Bantuin yuk, tetapnya 500 yuk, baru siap selesai. Disuruh minum. Jangan lupa minum cek. Enggak, aku makan. Masih tahu. Kakak, mau tahu nggak kalau aku makan? Tetapnya nggak ada yang bantuin ya kak ya. Keriting tangannya. Keluar asap boleh nggak? Nggak boleh ya. Bantu tetap ya, no nasi kuno.
rendah. Ya, kakak kita pakai terigu protein rendah. Jadi jangan disangrai. Kalau kakak sangrai yang ada nanti retak, pecah nastar kakak. Ya, karena proteinnya udah rendah. Biar kuat ini ya. Biar kuat. Iya dong. Semangat. Aduh, terlambat ikut. Cerita dong gimana teknik yang penting diperhatikan. Kak Gracia kue apa? Wah, Gracia ini. Wah, Iya. artis dong. Ucor lapar katanya. Iya, Beb. Aku akan di ini sini ya, Beb. The Camor tepung maizena enggak kak? Hah? Ada artis. Dicemor tepung maizena. Apa itu kak lah? Gimana tadi kakak setelah dioles kedua kali kuning telur dipanggang berapa lama? 3 atau 4 menit. 3 atau 4 menit. Gimana apa namanya? Baru gabung? Iya, selamat bergabung Kak Srinila. Bika Ambon, Kak Srinila, Bika Ambon kita lagi di proofing, nastar kita sedang di oven. Nanti kita oles ya. Aku akan kasih lihat ke kakak bagaimana cara mengoles nastar ya, yang biar dia warnanya cantik tanpa harus pakai pewarna ya kak ya, warnanya cantik dan tidak mudah retak kakak ya. Pakai apa? Pakai telur omega. Sudah pasang alarm? Sudah kakak sayang. Berapa harga nastarnya? 150.000, ukuran toples hardtop 500 gram. Kakak sayang ya. Mau pesen bisa di sini. Ya, kita pakai telur omega. Warnanya jadi akan cantik sekali ya kak. Telur omega itu apa? Seperti telur ayam kampung. Kalau kakak nggak punya telur omega, pakai telur ayam kampung ya kakak ya. Telur omega itu dia telur ayam negeri yang mengandung omega. Jadi warnanya orange. Dia biasanya makannya berbeda mereka. Mereka makannya tuh jagung. Lelehin dengan cara ditim, Cek. Iya. Nggak sampai kayak minyak, cuman pas dicampur Aku udah adonan. baca itu. Oh, ini keluar lagi. Hanya lagi. Mana telur omeganya di mana Bunda Kola? Kulkas. Kulkas yang bisa buka sendiri. Di mana? Di mananya sini? Ya, di pintu dong. Di pintu. Enggak. Om. Oh, ademnya. Oh, adem. Adem. Berarti kalau cuma suhunya 1 pasti gagal buat Bika Ambon ya, Cek? Sebenarnya nggak gagal kalau suhunya kayak 1 kayak aku ya yang langsung api atas bawah. Jadi sarangnya bagus kak. Tapi atasnya agak gosong aja, itu aja sih yang jadi masalah. Atasnya agak gosong. Warnanya terlalu eksotis. Ini ya telur omega, aku akan pakai dia 6 butir. Kuningnya saja yang kita ambil ya. Kita ambil kuningnya aja. Ya, apa sayang? Cek, kalau kita di Papua tidak ada telur omega. Pakai telur ayam kampung. Nggak punya telur omega, telur ayam kampung sama orange-nya telur ayam kampung cantik. Kakak ya, yang kurang pas itu apa? Telur ayam negeri biasa. Dia warnanya terlalu pucat kuning biasa. Daya tahan nastarnya berapa lama, Cek? 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena mengandung banyak mentega, bukan margarin ya kak ya. Kalau kakak pakai full margarin, dia umurnya akan panjang, bisa tahan sampai 6 bulan. Ya, kalau kakak pakainya margarin, dia bisa tahan lebih lama lagi. Tapi kalau kakak menggunakan banyak mentega, dia umurnya tidak akan sepanjang yang pakai full margarin. Telur bebek bisa nggak, Cek? Telur bebek nggak rekomen ya, amis. Nih. Au. Nih kak, tuh lihat deh. Telur omega. Kelihatan nggak kak? Orange banget kan? Nih, kalau telur omega kayak gini kak, dia orange ya. Telur ayam kampung juga sama, maaf ya kak. Jadinya begini-gini. Lama-lama kurasa patah ini. Ya. Kalau telur omega tuh orange banget.
Satu resep ini kita pakai 6 butir telur omega. Untuk polesan ini, kayak ini untuk polesan ya. Nah, Sisa putih telurnya mau bikin apa, Ce? sisa putih telurnya kakak bikin bolu putih telur, bisa nanti deh kita bikin. Tapi kalau aku ngomong aku takut nanti kakak tagih. Kayak mochi. Aduh, mochi aku nggak pernah ngomong ya dari kakaknya ya. Mau aku bilang iya kak, nanti sabar. Nanti bisa dijual saya. Nanti pas aku bilang iya kak, kita bikin bolu putih telur, kakaknya tuh besok mana bolu putih telurnya. Nanti sabar ya kak ya, pelan-pelan ya. Sabar ya. Bikin itu puding sunset aja yang udah ada resepnya, nanti aku kasih. Bikin puding sunset kakak bisa jual tuh. Bikin yang di versi cup-cup kecilnya aja, kalau enggak puding sunsetnya kakak bisa jual itu kak. Puding sunset enak tuh. Kak mau tanya, kalau bikin bolu kukus yang mekar bagusnya pakai susu cair apa? Bolu kukus aku bukan ahlinya kakak sayang ya, karena itu kan pakai SP. Bolu-bolu kukus kan pakai SP. Aku tuh bukan ahlinya kok kakak untuk kue-kue yang pakai SP atau dikukus-kukus gitu. Ya, itu mungkin bisa di kakak itu siapa? Dapur Davina ya. Dia sering bikin bolu kukus kakak sayang. Saya kurang kakak kalau kue-kue yang ada SP tuh kurang. Kukus-kukus gitu. Ce, kapan? Karena kalau bolu kukus wajib pakai SP baru jadi. Kapan apa? Bikin bolu pandan pas masuk. Nih ya sebenarnya ya kakak ya, aku kasih tahu kakak, aku tuh mau bikin chiffon keju butter. Ya, chiffon keju sama mentega. Tapi aku belum berani ngomong, aku takut gitu loh. Ya, jadi nanti bikin chiffon pakai mentega sama pakai cream cheese. Iya ya, aku belum mau ngomong tapi aku ngomong. Gatel mulutnya, kayak pengen sharing gitu loh. Tapi nanti ditanya aku pusing gitu. Kak, iya. Itu enak banget kak, lembut banget ya. Chiffon pakai mentega sama pakai apa? Keju cream cheese. Sabar. Sabar. Itu enak banget kak rasanya.